Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak soli dan soli hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah ya. Tetap semangat meskipun kita menjalani PJJ di tanggal merah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillah. Semoga ilmu yang kita serap dapat bermanfaat. Hari ini kita akan mempelajari beberapa materi di bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu jenis-jenis gagasan pokok. Kita review kembali apa saja unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf ada dua. Yang pertama yaitu gagasan pokok dan yang kedua adalah gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah inti dari sebuah paragraf dan bersifat umum. Ingat ya, gagasan pokok bersifat umum. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat penjelas yang dapat mendukung gagasan pokok dan bersifat khusus. Gagasan pendukung bersifat khusus. Jenis-jenis gagasan pokok berdasarkan letaknya. Ada di awal. Gagasan pokok yang ada di awal paragraf, maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf deduktif. Apabila gagasan pokoknya ada di awal, maka paragrafnya disebut deduktif. Jenis gagasan pokok yang kedua yaitu berada di akhir paragraf. Apabila gagasan pokok ada di akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf induktif. Oke, gagasan pokok yang ada di akhir, maka paragrafnya disebut paragraf induktif. Gagasan pokok yang ketiga berada di awal dan di akhir paragraf. Gagasan pokok apabila ada di awal dan di akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf deduktif induktif. Untuk memudahkan kalian mengingat apa itu paragraf deduktif dan paragraf induktif, di sini Ustadzah punya sedikit tips, yaitu dengan menyingkat deduktif menjadi duk. D-nya untuk deduktif, U-nya untuk umum atau gagasan pokok, dan K-nya untuk khusus atau gagasan pendukung. Duk, deduktif, umum, khusus. Deduktif itu berarti gagasan pokoknya ada di awal sebelum gagasan pendukung, atau gagasan pendukungnya ada di akhir paragraf. Untuk induktif kita bisa menyingkatnya dengan IQ. IQ. I-nya untuk induktif, K-nya untuk khusus atau gagasan pendukung, dan U-nya untuk utama atau gagasan pokok. Jadi induktif gagasan pokoknya ada di akhir paragraf. IQ. Semoga bermanfaat ya. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu poster. Apa itu poster? Poster adalah hasil karya yang berisikan gambar dan kalimat ajakan, kalimat larangan, atau kalimat perintah. Di sini Ustadzah punya contoh poster. Ayo hemat energi. Nah, di poster yang Ustadzah punya itu berisikan kalimat ajakan karena ada kata ayo. Dan juga berisikan gambar. Nah, ini dia contoh sebuah poster. Contoh yang kedua, di sini Ustadzah punya sebuah poster bertuliskan dilarang membuang sampah di sini. Nah, dari kalimat yang ada pada poster itu berarti poster itu berisi kalimat larangan karena ada kata dilarang.
Contoh poster yang ketiga, sebuah gambar dan ada tulisan "Carilah ilmu sampai ke ujung dunia". Poster ini merupakan contoh poster yang berisi kalimat perintah, karena di situ ada kata suruhan, yaitu carilah. Poster terkadang juga bisa berisi teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang berisi penggunaan sebuah alat atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Nah, Baringkut adalah salah satu contoh poster yang berisikan teks petunjuk, yaitu tentang langkah-langkah perlindungan dasar. Alhamdulillah, materi pembelajaran kita telah selesai. Semoga informasi yang kalian dapat hari ini dapat bermanfaat. Jazakumullahu khairan sudah menyimak dengan baik. Ustazah Agiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.